Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Saadah dari kelas A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 222151016. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai surat Al-Kahfi dan bacaan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran dengan jumlah 110 ayat. Surat Al-Kahfi memiliki arti para penghuni gua. Menurut Ibnu Katsir, kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang kenabian Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Kemudian, pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi: pertama, kisah tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke belahan bumi sebelah timur dan barat. Dan yang ketiga, bertanya mengenai apa itu ruh. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun, sampai tiba saatnya sesuai yang dijanjikan, Nabi belum juga mendapatkan wahyu. Bahkan hingga 15 hari sehingga membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian ini membuat Nabi Muhammad sangat sedih. Namun di tengah kesedihan, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi. Karenanya, ada kalangan yang menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi kepada kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan yang ditanyakan kaum Quraisy. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan 7 pemuda atau yang disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Daqyanus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka tertidur dalam gua selama 309 tahun. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut ketika negeri telah dipimpin oleh raja yang soleh. Kisah ini terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Yang kedua, kisah pemilik kebun. Kisah ini terkandung dalam surat Al-Kahfi pada ayat 32-36. Cerita ini mengisahkan seorang pria yang dikaruniai oleh Allah memiliki sebuah kebun yang subur. Namun pria itu lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kemudian Allah hancurkan semua kebun yang dimilikinya. Yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat ke-65-82. Kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam, siapakah yang paling luas ilmunya dari orang-orang bumi? Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, dirinya lah yang paling banyak ilmu, karena ialah satu-satunya nabi di muka bumi. Namun kemudian Allah menyangkal bahwa ada orang lain yang lebih banyak ilmunya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menempuh perjalanan jauh untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam agar bisa mempelajari ilmu kebijaksanaannya. Yang keempat, kisah Dzulqarnain. Kisah ini menggambarkan puncak dari upaya perdamaian dan perubahan di tangan Dzulqarnain. Perubahan dan perdamaian dapat terjadi di muka bumi sekalipun. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebijaksanaan, kekuatan, dan pengetahuan. Dzulqarnain berkeliling dunia bersama pasukannya mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dilimpahkan kebijaksanaan di muka bumi, Dzulqarnain tidak sombong dan tetap memerintah secara adil dan bijaksana. Penaklukan yang dia lakukan hanya demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain dan kelompok yang ditemuinya. Semua orang diperlakukan dengan adil. Kisah ini terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat ke-83-99.
Pertama, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Keutamaan surat Al-Kahfi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa atas segala perbuatan bagi seorang jika membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Yang kedua, terhindar dari fitnah Dajjal. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi selanjutnya adalah dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, dijaga dari gangguan setan. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan setan adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda, sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terketuk. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Yang keempat, mendapatkan cahaya penerang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surat Al-Kahfi bagi umat muslim yang membacanya akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah bagi dirinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yu'adzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi' lana min. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.